kita semua. Sekali lagi, selamat malam. Kita masih merasakan puji syukur atas segala perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan, hingga pada malam yang indah ini kita dapat kembali bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan kabaran akan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala sekali lagi dan kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami panjatkan puji syukur atas segala perlindungan Tuhan hingga pada malam indah ini kami dapat kembali berkumpul sehingga kami rindu untuk mendengarkan nasihat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah ini menjadi roti hidup kehidupan kami untuk selalu dekat kepada Tuhan. Inilah segala permohonan kami Bapa, karena kami telah berdoa dalam satu nama indah, yaitu Yesus Juru Selamat yang menjadi penebus kami. Amin. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat malam bagi kita semua. Pada malam indah ini, pasti kita merasakan sukacita dan kita merasakan pemulihan di dalam diri kita masing-masing. Maka dari itu, saya mengambil sebuah judul, yaitu hidup menjadi pulih kembali. Yesus menciptakan manusia dari debu dan tanah, sehingga ia bernapas, dan juga ia pun akan kembali menjadi debu dan tanah pada saat di akhir hidupnya. Apa itu yang dikatakan sebagai hidup yang baru menjadi pulih kembali? Arti dari baptisan. Baptisan adalah bahasa Yunani, adalah baptizo. Artinya dicelupkan, tercebur ke dalam air, terbenam ke dalam air. Sedangkan dalam bahasa Ibrani berasal dari kata tafal, tetbet, lamed, yang secara konseptual berarti mencelup atau membenamkan, meletakkan sesuatu di bawah permukaan suatu zat tertentu, memasukkan sesuatu ke dalam suatu zat tertentu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kali ini mengajarkan kepada kita, yaitu apa itu arti dari baptisan. Seringkali kita sebagai manusia umat gereja masih hari ke-7, masih saja anak-anak sudah disuruh baptis oleh orang tuanya, tetapi dia belum mengetahui apa itu makna arti baptisan itu yang sesungguhnya. Mari kita sama-sama mempelajari akan firman Tuhan pada malam hari. Kalau kita melihat apa itu arti baptisan menurut Alkitab, di dalam Roma 6 ayat 4, kita membuka kitab kita di dalam Roma 6 ayat yang keempat. Dan di sini dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ketika kita dibenamkan dalam air tersebut, kita meninggalkan akan dosa-dosa kita. Kita akan meninggalkan kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Sehingga pada saat kita diangkat, dikatakan seperti Yesus bangkit dari antara orang mati. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita bangkit dari kekudusan. Kita akan menuju hidup yang kudus bersama dengan Kristus. Di dalam Matius 3 ayat 15 juga mengatakan, kita sama-sama membuka kitab kita di dalam Matius 3 ayat yang ke-15, dan di situ dikatakan, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun
menurutinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Yesus menyuruh kepada umatnya untuk mempunyai hidup yang kudus. Di dalam Matius 3:15 sudah sangat jelas dikatakan bahwa Yesus akan menggenapi seluruh hukum Taurat ketika kita menuruti akan perintah. Bagaimana syarat seseorang menerima hidup yang baru? Yang pertama, dia harus percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamatnya. Ketika seseorang belum mempercayai bahwa Yesus hadir dalam dirinya, maka dia belum bisa menerima Yesus melalui baptisan. Yang kedua, ketika dia sudah percaya, dia bertobat, dia meninggalkan kesalahan-kesalahan yang dulu, dia memperbaharui kehidupannya supaya lebih baik ke depan. Bukan dia tetap hidup di dalam kegelapannya, tetapi dia hidup di dalam terang. Menjadi terang bagi masyarakat, menjadi terang bagi orang-orang di sekelilingnya, dan menjadi terang bagi kemuliaan Yesus. Dan yang ketiga, ketika dia sudah melakukan pertobatan, dia sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka dia tetap harus diajar, dituntun. Kalau kita melihat anak bayi yang baru berjalan diajari orang tuanya, sehingga dia bisa berjalan, dia merangkak, dan dia pun bisa berjalan karena dituntun oleh orang tuanya. Begitu juga kita sebagai umat-umat Tuhan. Ketika orang telah menerima Yesus sebagai juru selamatnya melalui baptisan, maka orang itu pun harus diajar perlahan demi perlahan supaya mengetahui bagaimana kasih Tuhan hadir dalam kehidupannya. Ketika kita biarkan orang tersebut melangkah sendiri, maka dia akan jatuh tertimpa, dan dia tidak bisa bangkit lagi karena tidak ada yang bisa menuntun. Begitu juga dengan anak bayi tadi, ketika dia tidak diajari oleh orang tuanya, maka dia akan terjatuh sehingga dia pun terluka, menabrak segala yang ada di dekatnya. Tapi karena dituntun oleh orang tuanya, maka dia pun bisa berjalan. Begitu juga dengan kita. Kita bisa menuntun orang lain untuk tetap diajar menuju Yesus Kristus, melihat pandangan kita kepada Yesus Kristus. Di dalam buku Ellen G. White, Kebahagiaan Sejati, halaman 62, paragraf yang pertama mengatakan, perubahan hati yang membuat kita menjadi anak-anak Allah dikatakan di dalam Alkitab sebagai kelahiran baru. Tambahan pula, itu dibandingkan dengan pertumbuhan benih yang baik yang ditaburkan oleh petani. Bagaimana kita melihat bibit padi itu? Ketika bibit itu disebarkan, maka bibit itu pun harus dirawat. Ketika dia dirawat, disiram, diberikan pupuk, maka dia menjadi padi yang berisi. Begitu juga dalam kehidupan seseorang. Ketika kita sudah menebarkan Injil itu, kita sudah menebarkan jala itu, maka kita pun diajarkan. Kita harus rawat dia. Kita harus ajar dia seperti Yesus mengajar murid-muridnya. Ketika kita biarkan itu, maka itu akan berantakan. Tidak ada jalannya. Tetapi karena dengan pertolongan Tuhan, kita diberikan pengetahuan, kita diberikan hikmat untuk mengajari orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana bentuk-bentuk baptisan yang benar itu? Yang pertama,
Ketika dia sudah menerima baptisan itu, dia harus mempercayai bahwa ada satu Tuhan di muka bumi ini. Tidak ada selain Yesus Kristus yang menjadi Tuhan di dalam dunia ini. Kita bisa membaca dalam Yesaya 34 ayat yang ke-16. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Yesaya 34 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah, satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak kehilangan yang lain, sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan, dan Roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka, dengan kuasa Roh Kudus. Itu adalah peran dari Yesus Kristus untuk mengingatkan kita bahwa Yesuslah menjadi satu Tuhan. Yang kedua yaitu satu iman di dalam Roma 3:30. Bagaimana iman kita harus kita satukan kepada Yesus Kristus, bukan kepada siapa-siapa. Ketika kita melihat orang menyembah di pura, menyembah di musola, masjid, itulah kepercayaan mereka. Tetapi yang Yesus ajarkan melalui Alkitab, bahwa kita harus mempunyai iman yang kuat. Yang terakhir yaitu satu baptisan dalam Lukas 12 ayat yang ke-50. Kita juga mempercayai bahwa baptisan yang kita percaya sebagai orang-orang umat-umat Tuhan, gereja masih Navena ke-7, yaitu baptisan yang benar adalah baptisan dicelupkan. Di dalam kebahagiaan sejati, halaman 63 paragraf yang ketiga mengatakan, sebagaimana bunga mengharap matahari sehingga sinarnya membantu menyempurnakan keindahan dan keseimbangannya, demikian pula seharusnya kita berpaling kepada matahari kebenaran itu, sehingga sinar yang turun dari surga menerangi kita dan tabiat kita dapat diperkembangkan menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kita dibangkitkan dari air tersebut, maka sinar kemuliaan Tuhan itu telah memenuhi kehidupan kita untuk menjadi hidup seperti Kristus. Bagaimana hidup seperti Kristus? Bahwa kita hidup di dalam kekudusan, menuruti akan perintah Tuhan, dan jangan pernah melalaikan akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga tabiat kita pun dapat diperbaharui. Jangan lagi kita kembali di masa yang lalu, tetapi kita memperbaharui kehidupan kita menjadi masa yang akan datang, menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kapan kita menerima baptisan itu? Kita menerima baptisan yang kudus itu ketika kita sudah mengenal bahwa siapa Yesus Kristus itu. Kalau kita belum mengenal siapa Yesus Kristus itu lebih jauh lagi, maka kita belum siap menerima baptisan itu. Baptisan kudus itulah baptisan yang sudah mengenal akan Yesus Kristus. Baptisan kudus itu adalah bukan baptisan yang secara main-mainan, tetapi itu adalah sakral yang mempunyai hubungan dirinya dengan Yesus Kristus. Kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 12 mengatakan, tetapi sekarang mereka percaya kepada Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika semua orang itu sudah percaya, ketika umat Tuhan ini telah mempercayai Yesus Kristus, mereka harus menginjilkan tentang kerajaan Allah. Ketika mereka sudah memberikan Injil itu ke seluruh dunia ini, maka barulah mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis, untuk memperbarui kehidupan mereka.
beberapa langkah penting hidup baru dalam kehidupan Kristen. Seringkali kita melalaikan langkah tersebut. Seringkali kita sebagai orang-orang Kristen hanya Kristen KTP dikatakan orang, tetapi perilaku tabiat belum ada sesuai dengan Kristen Yesus Kristus. Apa itu saja langkahnya? Yang pertama, menerima iman. Imanmu akan menyelamatkanmu. Firman Tuhan mengatakan, bagaimana iman seseorang harus dapat kita teguhkan untuk bisa menyelamatkan dirinya. Bukan saja hanya menerima baptisan itu, tetapi dia mempunyai iman yang benar. Yang kedua, yaitu percaya akan juru selamat. Kita buka dalam Markus 16 ayat yang ke-16. Kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Markus 16 ayat yang ke-16. Markus 16 ayat 16 mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan sangat tegas dikatakan bahwa barang siapa yang tidak percaya akan Yesus Kristus, maka dia akan dihukum. Apa hukuman yang akan diterima? Bahwa dia menerima api yang besar itu, api yang kekal itu, yaitu mereka akan menerima kebinasan melalui hukuman tersebut. Maka dari itu, barang siapa yang percaya, ia akan diselamatkan. Yang ketiga, yaitu pertobatan. Matius juga telah mengatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus telah di awan-awan untuk menjemput umatnya. Tetapi barang siapa umatnya yang percaya sepenuhnya kepada Yesus, maka itulah yang akan diselamatkan dan menuruti akan perintahnya. Dan yang terakhir, yaitu melaksanakan tugas. Kita baca di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita dengarkan bahwa bagaimana tugas yang Yesus ajarkan, bahwa kita harus melaksanakan kebaikan itu. Kita melakukan kebaikan itu, bukan saja kebaikan yang ada secara materi, tetapi kebaikan secara rohani, yang bagaimana barang siapa yang baru menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka juga harus diajar. Itulah yang menjadi kebaikan secara rohani, sehingga iman mereka bertumbuh, sehingga iman mereka tetap teguh berjalan bersama Tuhan, karena ada dorongan dari setiap kita umat Tuhan. Menjadi pertanyaan kembali kepada kita, siapa yang layak untuk dibaptis? Semua manusia akan bisa menerima baptisan yang kudus itu, tetapi ada syarat bahwa dia harus menerima imannya kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib itu, dan dia melakukan pertobatan dalam diri. Semua manusia di muka bumi ini berdosa.
Tetapi dengan baptisan yang kudus itu menjadi hidup yang lebih baik untuk selalu bergantung sepenuh kepada Yesus Kristus. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudarinya saya kasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam buku Matius mengingatkan kepada kita masing-masing. Marilah kita harus pergi, tebarkan jalan, sehingga Petrus mendapatkan ikan yang banyak. Begitu juga kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita tebarkan jala kita, sehingga banyak orang yang terperangkap dan mau mengikut Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan dikatakan yang kedua adalah jadikan semua bangsa muridku. Setelah mereka mau menjadi murid Yesus, maka mereka pun harus menerima Yesus melalui baptisan. Ketika mereka sudah dibaptiskan, mereka mempunyai hidup yang baru, maka dikatakan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Ketika mereka sudah ajar, maka janji Yesus maka dia akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Kapan akhir zaman itu tiba? Ketika Yesus datang yang kedua kali ke dunia ini, menjemput kita menyongsong kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Muncul kembali pertanyaan yang sama. Mengapa baptisan itu penting? Baptisan itu penting adalah sebagai simbol bagaimana kalau kita mempercayai bahwa Yesus Kristus itu sajalah yang menjadi juru selamat kita. Di dalam 10 hukum mengatakan tidak ada selain Allah Yesus Kristus lagi yang engkau sembah. Maka Yesus Kristus itulah yang telah menciptakan kita, sehingga kita pun menjadi manusia yang pada saat ini, dan juga kita harus menuruti akan hukum-hukum yang Tuhan telah berikan. Di dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus adalah sebuah komitmen. Sebuah komitmen yang harus kita lakukan. Sebuah janji yang harus kita patuhi untuk melihat akan kebaikan Yesus itu. Ketika kita sudah percaya, maka kita secara tidak langsung Yesus turun dari surga untuk menyelamatkan kita. Maka dari itu, jangan pernah kita ragu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seringkali kita ragu bahwa Yesus tidak ada bersama kita. Tanpa kita sadari, Yesuslah berada di samping kita untuk menuntun jalan kita kemana yang harus kita tempuh. Tetapi seringkali kita tidak percaya bahwa Yesus hadir bersama-sama dengan kita setiap hari. Di dalam Markus 1 ayat 9 sampai yang ke-11, kita sama-sama membuka Alkitab kita, Markus 1 ayat 9 sampai 11. Ini yang menceritakan pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yang pertama dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak
dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara di surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Ketika kita dibangkitkan dari air, ketika kita diangkat dari air, ketika Yesus dibangkitkan dari antara orang-orang mati, maka disitulah kita mendengarkan akan suara Tuhan. Suara Tuhan begitu merdu ke setiap orang untuk mengikuti akan perintah. Suara Tuhan tidak akan pernah habis untuk mengingatkan kepada kita masing-masing. Ingatlah akan harimu. Ingatlah akan penciptamu di masa-masa muda yang akan datang. Kita sebagai orang-orang muda, kita mungkin sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia, percayalah, ketika kita bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Begitu banyak pencobaan, begitu banyak masalah yang kita hadapi, tetapi ingat, Yesus tidak akan pernah tutup mata untuk bersama-sama dengan kita. Cara seseorang menjadi lahir kembali, yang pertama, mempunyai pengakuan iman. Ketika dia sudah mengakui akan imannya, maka dia pun bisa untuk menjadi seorang yang hidup baru. Yang kedua, bagaimana dia akan percaya akan kebangkitan Kristus. Yesus telah mati di kayu salib. Dan yang ketiga, percaya akan kematian Kristus. Banyak di antara kita tidak akan percaya bahwa manusia seperti biasa Yesus bisa bangkit, membangkitkan dirinya. Itu adalah kuasa Roh Tuhan hadir dalam dirinya. Dan yang terakhir, bagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati untuk menyongsong Bapaknya di surga. Bagaimana syarat-syarat seorang menerima baptisan? Yang percaya, yang pertama, percaya akan kepada kebenaran. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 30 sampai 37. Ketika kita sudah mempercaya akan kebenaran yang Tuhan itu adalah kebenaran yang kekal, maka kita dapat menerima hidup yang baru. Yang kedua, kita harus percaya kepada Injil Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Ketika Injil Allah itu hadir di dalam diri saya, diri kita yang hadir pada saat ini, maka baptisan itu kita terima untuk melihat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga adalah mencerminkan buah roh. Di dalam Galatia 6 ayat 22-23, begitu banyak buah roh yang kita harus lakukan: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Firman Tuhan menyatakan, roh itulah hadir dalam diri kita supaya kita menerima hidup yang baru, yaitu menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu melalui baptisan yang kudus. Di dalam Kerinduan Segala Zaman, halaman 184, paragraf yang pertama mengatakan, pekerjaan Allah hendaknya jangan memakai peta dan ukiran manusia. Kadang-kadang Tuhan akan menggunakan alat-alat yang lain yang olehnya maksudnya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Berbahagialah mereka yang sudi bila dirinya direndahkan dengan berkata, bersama Yohanes Pembaptis, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Apa firman Tuhan mengatakan? Barang siapa yang mengikuti akan janji Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita, dan kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Pertanyaan kembali, bagaimana cara kehidupan rohani bagi orang percaya dapat dipertahankan? Dengan cara kita harus mempunyai komitmen kepada Tuhan,
mempunyai kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan sebagai orang-orang yang percaya. Yang pertama, persatuan pribadi dengan Kristus. Kita eratkan persatuan kita dengan Kristus. Yang kedua, bagaimana kita pasti mendapatkan akan kuasa Kristus dalam diri kita. Dan yang ketiga, kita harus menghasilkan buah-buah roh itu dalam diri kita. Jangan pernah kita lalaikan bahwa Yesus juga telah mempraktikkan buah-buah roh itu. Dia menjelma menjadi manusia datang ke dunia ini untuk meneladani karakter dari Bapa di surga. Yohanes 15 ayat 4-6 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Firman Tuhan telah mengingatkan kembali kepada kita. Yesus mengajarkan bahwa kita haruslah hidup di dalam Yesus Kristus. Ketika kita hidup di luar Yesus Kristus, maka kita tidak akan ada artinya. Nasihat bagi sidang halaman 140 paragraf yang pertama mengatakan, tunjukkanlah apa buah-buah pertobatan, bukti bahwa mereka mengasihi Allah. Tunjukkanlah bahwa perbuatan sejati adalah perubahan hati, pikiran dan maksud. Kebiasaan yang tidak baik ditinggalkan, dosa-dosa mengatakan yang tidak baik, kecemburuan, pelanggaran harus dijauhkan. Suatu pertempuran harus diadakan terhadap setiap sifat tabiat yang tidak baik. Dengan demikian, orang yang percaya dapat menuntut janji itu dengan penuh pengertian. Mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Kesimpulan pelajaran kita pada malam indah ini, yang pertama, kita harus percaya kepada kebenaran. Yang kedua, kita harus percaya kepada Injil Allah. Yang ketiga, kita harus percaya kepada kematian akan Kristus. Yang keempat, kita harus percaya kepada kebangkitan Kristus. Yang kelima, kita percaya kepada janji-janji yang telah diberikan kepada manusia. Yang keenam, mempunyai satu iman. Yang ketujuh, mempunyai satu Tuhan. Yang kedelapan, mempunyai satu baptisan. Yang kesembilan, melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ke-10, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi melalui baptisan yang kudus. Biarlah firman Tuhan pada malam hari mengingatkan kita. Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, barang siapa yang rindu untuk melakukan perubahan dalam dirinya, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama tunduk kepala, dan saya akan mendoakan kita. Dan sambil kita mengingat bahwa Yesus telah mati bagi kehidupan kita. Biarlah dengan kematian Yesus Kristus menjadi pembaruan yang baru bagi kehidupan kita untuk selalu bersama Yesus Kristus. Kita sama-sama tunduk kepala. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami panjatkan puji syukur atas segala perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan hingga pada malam ini. Kami telah mendengarkan akan firman Tuhan. Bagaimana hidup kami haruslah menjadi hidup yang baru untuk selalu berjalan bersama Tuhan. Seringkali kami akan khawatir dan ragu akan janji Tuhan. Tetapi janji Tuhanlah janji yang benar untuk selalu menyelamatkan kami. Kami percaya dalam diri kami. Serahkan sisa kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memperbaharui lebih banyak lagi, sehingga kami dapat selalu. Inilah segala permohonan kami ya Bapa, karena kami telah berdoa dalam satu nama indah, yaitu Yesus Juru Selamat yang menjadi penebus kami. Amin.